Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Yani Ibu Triani Hatra Perti WMM, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus manajemen SDM pada mahasiswa Fakultas Ekonomi, yaitu anggota kelompok yang tidak aktif dalam tugas kuliah. Judulnya apa? Ini Bu, anggota kelompok yang tidak aktif. Kurang Mbak untuk judulnya Mbak ya. Nanti direvisi ya. Diperbaiki ya untuk judulnya ya. Perkenalkan, dalam dunia perkuliahan, tugas kelompok merupakan bentuk kerjasama untuk melatih tanggung jawab, komunikasi, dan koordinasi antar mahasiswa. Namun dalam praktiknya sering muncul masalah. Ada anggota kelompok yang kurang aktif, sulit diajak rapat, atau bahkan tidak mengerjakan bagian tugasnya. Hal ini menimbulkan ketimpangan kerja, keterlambatan penyelesaian tugas, dan menurunkan semangat kerjasama. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip manajemen sumber daya manusia agar kerja kelompok bisa berjalan efektif dan seimbang. Nah, masalah utamanya yaitu dalam kasus ini adalah kurangnya partisipasi dan tanggung jawab sebagian anggota kelompok dalam mengerjakan tugas, yang menyebabkan beban kerja tidak merata dan kerjasama tidak berjalan efektif. Jadi yang hanya mengerjakan 1 atau 2 orang saja. Jadi yang lainnya tidak aktif. Rumusan masalah yang pertama itu apa? Penyebab kurangnya keaktifan anggota kelompok dalam tugas kuliah. Yang kedua, bagaimana penerapan fungsi manajemen SDM dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, apa solusi efektif untuk meningkatkan kerjasama antara anggota kelompok mahasiswa. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui penyebab rendahnya partisipasi anggota kelompok, menganalisis penerapan fungsi manajemen SDM dalam kerja kelompok mahasiswa, menemukan solusi agar kerjasama kelompok menjadi lebih efektif dan seimbang. Terus analisis berdasarkan fungsi manajemen SDM. Yang pertama, perencanaan, planning. Ketua kelompok perlu membuat pembagian tugas sesuai kemampuan anggota dan menetapkan jadwal kerja yang jelas. Yang kedua, pengorganisasian, menentukan peran setiap anggota seperti penulis, editor, atau presentator agar semua terlibat aktif. Jadi tidak hanya untuk 1 orang. Yang ketiga, pengarahan, ketua kelompok harus memberi motivasi, menjaga komunikasi, dan memberikan arahan yang jelas. Yang keempat, pengawasan, melakukan evaluasi secara rutin dan memberikan feedback terhadap kontribusi anggota. Untuk solusinya, yang pertama, membuat pembagian tugas tertulis dan disetujui semua anggota. Yang kedua, menerapkan deadline kecil agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir. Yang ketiga, mengadakan rapat rutin minimal online. Yang keempat, jika tetap tidak aktif, kontribusi dicatat agar penilaian adil. Dan untuk kesimpulan, masalah anggota kelompok yang tidak aktif itu menunjukkan pentingnya penerapan prinsip manajemen dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kerja tim mahasiswa. Dengan perencanaan, komunikasi, kepemimpinan, dan evaluasi yang baik, kerja kelompok dapat berjalan efektif. Semua anggota berkontribusi dan hasil tugas menjadi maksimal. Ada yang mau ditanyain nggak? Cepat loh dia. Ngebut kayak kereta ini ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Adil. Yang mana Adil? Nggak ada. Saya mau nanya, kan jikalau misalkan sama sebagai ketua kelompok, terus ada kelompoknya yang tidak aktif, langkah apa aja yang akan diambil anak agar anggota kelompok ini tuh ikut serta dalam kelompok tersebut? Pendapat anak. dari sini. Ini. Yang pertama ini jadi kalau misalkan
saya yang jadi ketua gitu. Terus apa? Ya langkah-langkah apa yang bisa buat anak Iya ini jadi dengan misalkan cara Hana, dengan cara nah ini cara Hana. Makanya saya melakukan PPT ini dan ini cara saya gitu. Yang pertama ya membuat perencanaan. Nah, misalkan saya sudah ditunjuk menjadi ketua. Yang kedua itu pengorganisasian. Jadi menentukan peran misalkan Fadil bagian mencari materi gitu. Nah, kalaupun Fadil tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan, mungkin nanti dari kami akan dicatat gitu, jadi dikasihkan ke dosen. Jadi biar nanti nilainya itu bisa adil. Jadi tidak hanya yang aktif sama tidak aktif itu disamakan. Kurang nggak? Mau udah dan jawab. Better Tanya, no problem. gece. Apa? Saya mau tanya boleh? Enggak boleh. Oh, Intan dulu. Intan dulu sok. Lagi cepat gigi aja. Terus sekian dari Tiba-tiba nyanyi dulu. Ayo di. Ayo sok kamu dulu. Kamu dulu bukan bertanya. Apa? Izin bertanya. Ya boleh cicin. Apakah analisis menurut manajemen SDM ini yang diterapkan oleh Hana apakah efektif dalam Implementasinya. iya, apakah efektif ketika Hana ada kelompok gitu ya misalkan, terus apakah efektif menggunakan 4 cara ini? Enggak. Oh jangan dong. Itu sebenarnya pendapat saya kan. Ini kan menurut pendapat dia nggak ada pendapatnya sendiri, dia nggak tahu ini berarti patoknya enggak Kan gitu. ini analisis berdasarkan fungsi manajemennya, tapi kalau misalkan di lapangan langsung gitu pas pembagian tugas kelompok itu masih apa ya, jadi kurang nggak tertata tuh siapa ketuanya atau siapa Kurang sistem gitu. jadi kayak kalau misalkan dibagi tugas ya udah tugas ngerjain sama-sama, nggak ada yang buat jadi ketuanya, jadi masih tetap yang ngerjain paling 1-2 aja, yang lainnya nggak gitu. Jadi Berarti masih kayak tadi dong ketimpangan kerja. ini juga ketimpangan. jadi numpang nama lo. Jadi mau telitinya apa? Kalau seperti itu kan harus ada solusi, ada luarannya bagaimana? Solusinya Bu. Iya, kan ini kan meneliti ya. Terus solusinya kan ini kan seperti ini. Yang dialami Mbak kan itu kan meneliti nih, apakah berjalan atau tidak? Kan tadi kan melihatnya sebelumnya tadi apa tuh? Berdasarkan fungsi manajemen, ada coach ya, seperti coach. Tapi ini lebih ke planning, organizing, directing, dan controlling ya, bukan evaluating ya. Oke, kan ini kan menurut analisisnya ya, dari maksudnya tuh teoritis lah gitu. Nah pada saat realnya kenyataannya bagaimana? Masih kurang ini Bu, kurang efektif. Kurang efektif. Solusinya bagaimana? Tadi solusinya begitu kan? Iya. Yang saya tanyakan, ini kan meneliti. Studi kasusnya kan seperti itu. Harus ada luarannya, harus ada hasilnya. Bagaimana hasilnya? Paham Kan nggak? ini kan sama aja menganalisis kan? Menganalisa kan?